dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. JK bikin berita viral. JK yang adalah pasangan dari Jokowi dalam pemilu Pilpres 2014. Tiba-tiba JK marah-marah karena dia dituduh sebagai sumber pembiayaan untuk Roy Suryo dalam kasus polemik ijazahnya Jokowi. Bahkan lebih viralnya lagi, JK mengatakan, kenapa sih Jokowi tidak tunjukkan aja ijazahnya? Kok repot-repot amat gitu loh. Bahkan JK juga sudah bikin laporan polisi terhadap laik kita, Sianipar. Inilah Hot Room, JK di pusaran ijazah Jokowi. Ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh balik-balik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala akhirnya habis kesabaran. Tokoh negarawan yang akrab disapa JK ini resmi mempolisikan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Yusuf Kala menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji yang merusak nama baiknya. Di sisi lain, pihak Rismon Sianipar mengklaim bahwa video yang viral tersebut bukanlah pernyataan aslinya. Kini bola panas ada di tangan penyidik Bareskrim Polri. Akankah kasus ini mengungkap dalang di balik penyebaran video tersebut? Atau justru menjadi babak baru dalam polemik panjang ijazah Jokowi? Ijazah melulu. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa begitu banyak mak-mak cewek-cewek selalu nanya, Hotman itu kapan istirahatnya sih? Sebentar sudah terbang, sebentar sudah dansa, sebentar sudah di Bali, sebentar sudah sidang. Kamu tahu rahasianya. Tadi saya sebelum ke sini minum dulu kopi luwak hitam premium. Dan Anda lihat segar terus. Habis dari sini masih berdansa. Dan yang paling utama dari manfaat dari kopi luwak hitam premium adalah daya ingat tetap tokcer. Walaupun usia sudah mendekati. Ya, oke? Sekali lagi, kopi luwak hitam premium. Lihat aku, lebih ganteng dari suamimu. Oke, pengacara dari JK. Apa yang terjadi? Emang JK tahu rahasia ijazahnya Jokowi? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa dia baru bersuara sekarang? Justru dari pertanyaan, kenapa nama Pak JK disebutkan dalam video itu? Ya. Sekian tahun dipersoalkan, tiba-tiba Pak JK tidak tahu menahu, tidak kenal itu dengan Rismon Sianipar, tidak juga tahu gerakan dibalik mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ya. Lalu muncul video viral. Menurut Anda, menurut Pak JK ada apa yang terjadi? Kenapa namanya disebut-sebut? Justru itu Pak JK kenapa mengambil langkah hukum yang serius, Bang Hotman? Karena saya harus jelaskan dulu nih, kenapa sampai Pak JK mengambil kesimpulan bahwa ini harus diselesaikan oleh kepolisian. Dan sudah lapor polisi? Dan sudah lapor polisi. Dilaporin Sianipar itu sudah dilaporin? Tidak hanya si Rismon Sianipar, tapi ada pemilik YouTube, Rock Ciamis, dan pemilik Facebook 922 Madiun kalau nggak salah. Kenapa Jokowi pakai istilah? Kenapa nggak sebut nama? Kenapa sebut termul? Apa sih artinya termul? Sebelum kita masuk ke termul, ya ini perlu nih. Ya gimana? Ya jadi Pak JK waktu tanggal 25 sampai 27 beliau sedang melakukan kunjungan kemanusiaan ke Thailand dan Malaysia.
Lalu muncul di tanggal sekitar 28-29 itu video viral dibagikan ke YouTube kemana-mana, itu sudah dibagikan dalam jumlah yang cukup masif. Bahasa singkatnya saya sudah sering berulang kali menjelaskan bahwa dalam video itu suara dan ada gambar Bung Rismon bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Dibayar 5 miliar. Ya, dalam hal ini Pak JK menyerahkan 5 miliar kepada Roy dan kawan-kawan, dan saya menyaksikan langsung. Sebelum Pak JK mengambil laporan polisi di tanggal 7, beliau konferensi pers di tanggal 5. Sebelum konferensi pers itu ada potongan video yang Pak JK juga temukan dan lihat pertemuan antara Rismon Sianipar dengan Bang Andi Aswan. Di situ singkat aja itu video, kurang lebih seperti ini kalimatnya. Sebenarnya sederhana saja, untuk menuntaskan persoalan ini selesaikan dulu pendananya. Oke, yang ngomong itu siapa? Rismon. Dia ikut ngomong nggak? Ada sama dengan Bang Andi Aswan. Dia ikut terlapor nggak? Nggak. Nah, ini karena Pak JK berpikir bahwa lah ini kan dari tanggal 29 viral ke tanggal 5 beliau konferensi pers, ini kan sekitar ada 10 hari tuh di situ. Kok tiba-tiba muncul lagi nih ada video ini? Harusnya Rismon mengklarifikasi dulu. Atau minimal setidak-tidaknya membantah bahwa video itu AI. Saya membantah itu. Isi konten pun saya membantah. Karena tidak ada bantahan, setelah nanti Pak JK konferensi pers di kediamannya di Brawijaya, baru muncul Rismon klarifikasi. Nah, Bang Hotman dan pemirsa semua. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pak JK ini soal reputasi, beliau dengan Jokowi adalah teman bersahabat, dua negarawan, dan untuk memastikan bahwa siapa yang punya ide ini. Kalau itu AI, ya biarkan nanti pihak kepolisian yang akan menguji itu, memeriksa itu. Menurut Pak JK, kenapa namanya diseret-seret belakangan ini? Ada apa? Beliau juga bertanya, kenapa? Karena kan beliau bilang bahwa sebelum Pak JK kan ada nama-nama tokoh-tokoh yang lain juga. Maka itu perlu diurus nih, lebih serius oleh pihak kepolisian. Karena kan nanti diperiksa tuh dalam beberapa hari ke depan kan pasti akan diperiksa Pak JK, pasti akan didalami setelah buat laporan polisi. Bang Hotman juga tahu kan pasti ada pemeriksaan sebagai pelapor dan pihak-pihak yang. Jadi sampai hari ini JK belum tahu penyebabnya apa? Kalau tahu soal penyebab kan beliau makanya membawa kasus ini ke Bareskrim supaya dipanggil nih Pak Bang Hotman. Kita paham, pasti ada si pembuat AI ini. Kan nggak mungkin AI itu tiba-tiba muncul. Terus kenapa tiba-tiba JK mengatakan, ya kalau ijazahnya asli Jokowi, kenapa nggak tunjukkan aja? Kenapa tiba-tiba loncat ke sana? Ya, gini, Pak JK, beliau pernah memimpin, punya pengalaman 20 tahun di pemerintahan, Bang Hotman. Sebagai pengusaha juga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial. Beliau mau sampaikan seperti ini. Beliau di awal mengatakan bahwa persoalan ijazah ini sudah terlalu lama. 2 tahun gitu. Dan pasti ada ongkos sosial yang besar di sana. Sesama anak bangsa saling gontok-gontokan, saling berbenturan. Dan untuk itu beliau yakin. Karena beliau yang membawa Pak Jokowi dari Solo, lalu ikut di DKI, dan kemudian beliau diminta oleh Ibu Mega untuk berpasangan dengan Pak Jokowi dan memenangkan pertarungan. Hanya dia minta tunjukin aja ijazahnya. Dan beliau yakin karena Pak Jokowi punya ijazah, maka sebagai senior dan kapasitas beliau dengan mempertimbangkan semua itulah kata dia beliau, tunjukin aja ijazahnya, begitu kan? Ya, perlihatkan saja. Oke, perlihatkan aja Pak Andi, pengacara Jokowi. Kenapa nggak perlihatkan aja ijazahnya? Saya mesti klarifikasi, bukan pengacara Jokowi saya. Apa dong kamu? Saya ini Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Ketua Umum? Jokman Nusantara Bersatu. Apa itu Jokman? Baru lagi bro. Jokowisman atau dibilang Jokowi Mania. Ya sama aja lah, memberikan bantuan.
Ya, jadi ya, kita die hard lah. Ya, oke. Ya, oke. Die Jadi hard. Enggak, ya. ya, kita die hard. Die hard. Karena kita dari 2012. Oke, jadi itu kenapa JK? Ide siapa itu sama kamu otaknya apa? Jadi saya mesti menjelaskan, Bang Hotman ya. Kalau itu memang diakui itu adalah video AI. Yakin lo AI? Yakin, dan semua juga orang mengatakan yang terlibat di bidang itu mengatakan sama. Ya. Termasuk Roy Suryo juga mengatakan. Jadi waktu ada di video itu AI. Anda nggak dengar langsung si Rismon bilang gitu? Saya juga baru dengar itu. Ya. Oke. Jadi artinya karena ketika lihat gaya berbicara sama video itu nggak sinkron. Itu sudah pasti udah AI itu. Dan baju yang dia pakai itu pun itu berbeda. Gitu loh, colornya udah langsung bilang itu udah pasti dia bilang AI. Jadi kalau menurut saya ya Pak Bang Hotman ya, sebetulnya kalau permasalahan ini sebaiknya mungkin ada satu tabayun katakanlah, ada suatu katakanlah somasi dulu gitu loh. Tapi sebelum ke sana, you sendiri percaya nggak bahwa JK bohir atau pembiayai Roy Suryo 5 miliar? Percaya nggak Saya tidak percaya untuk itu. Ya. Apa takut? Karena saya selalu takut dilaporin polisi apa? Saya selalu berbicara dari dulu. Ya. Saya selalu berbicara dengan fakta dan data. Ya. Selain itu saya tidak akan percaya untuk itu. Oke. Kuncinya di situ sebetulnya. Ya. Kita memahami. Siapa pencetus? JK bayar 5 miliar Roy Suryo. Nah, ini kan saya mau jelasin loh Bang Hotman dari potong nih. Ya. Jadi itu karena AI ya. AI itu berbicara bahwa situ ada Roy Suryo dibayar 5 miliar. Ya. Kemudian ada juga bilang 50 miliar. Ya. Memang benar harus dicari siapa sih pembuat AI itu dan siapa penyebar AI itu. Dan saya yakin Barreskrim sudah memegang siapa pembuat dan siapa yang penyebar itu. Oke. Ya. Kalau dikatakan kenapa Rismon tidak bicara itu? Karena Rismon masih berpikir ya itu adalah AI dan bukan buat dia. Ya, bukan dia yang buat untuk itu. Ya dia dilaporkan dia itu satu konsekuensi karena ada perbuatan pihak ketiga yang mungkin ingin memancing di air keruh untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dengan JK. Ya. Ini permasalahannya untuk itu. Kalau jadi saya ada oknum di belakang mengadu domba begitu. Tapi saya belum selesai. Yang tadi dikatakan di catatan Andi Aswan saya punya kanal YouTube, itulah pertama kali Rismon itu sebelum menerima SP3. Selama ini dia itu cooling down, memang tidak akan berbicara di semua forum. Baik podcast maupun TV. Dan itu baru pertama kali saya sebelum dia pulang ke Bali G. Dia mau curhat sama saya. Intinya langsung kita mau istirahat. Jadi intinya adalah ya apa yang dikatakan yang bohir itu ya pendanaan. Dia tidak menyebutkan nama siapa pendananya itu. Dan dia keniscayaan itu pendananya ada. Tapi memang dia bilang ada pendananya. Ada pendananya. Tapi tidak menyebutkan nama JK. Tidak menyebutkan sama sekali. Yang jelas bukan Hotman Paris, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Halo Pak Henry, Anda sebagai pengamat. Ya. Jokowi dan JK berpartner pemilu 2014 dan menang. Kenapa Jokowi harus terang-terangan, kenapa JK harus terang-terangan ke publik mengatakan, halo Jokowi tunjukin aja jasamu kalau itu memang asli. Dan benar nggak feeling Anda bahwa JK ini adalah pembiayai bohir dari Roy Suryo? Saya nggak tahu tuh kalau bohir apa enggak tuh. Tapi kan yang jelas memang ijazah ini bukan 2 tahun kan Pak JK bilang 2 tahun. Ini 11 tahun kalau saya nggak salah. Ya, 11 tahun ya. 11 tahun nggak sih? 11 tahun ya ijazahnya 11 tahun maksudnya. Oh sejak enggak, dipakai isu ini 11 tahun ya Mas Asmi ya? Sejak Pilgub DKI. 12 tahun isu ini. Isunya ijazah Jokowi isu 12 tahun. Ini 12 tahun. 11 tahunnya gimana? Enggak, itu terang Pak Asmi yang ngomong. Jadi gimana? Tapi maksud saya begini, kalau JK kemudian masuk ke ranah ini, menurut saya ada baiknya juga. Kan sebagai temannya Pak Jokowi, dan dia kalau saya tidak salah pernah mengatakan bahwa kan asli itu ijazahnya, dia bilang begitu, tunjukkan saja. Jadi menurut saya ada hal yang positif yang diinginkan oleh Pak JK, supaya dalam kekisruhan geopolitik saat ini, rakyat Indonesia dan Indonesia itu move on lah. Membicarakan hal yang lain Menurut selain... Anda, kenapa Jokowi tidak berani tunjukkan ijazahnya? Karena dia harus jaga popularitasnya dia dengan ijazah ini. Kalau benar kan makin populer dong.
Ya enggak juga, selesai juga kan. Nah? Kan orang itu harus menjaga popularitas dengan isu-isu yang dia miliki. Dengan isunya ijazah Jokowi ini, mau nggak mau kan pasti diomongin orang. Bang Andi Aswan juga ikutan ngetop di situ. Nah, kalau ini cepat selesai, nggak ada polemik yang terjadi, ya bisa selesai aja. Ya. Jadi maksud saya, Bang, apa yang disampaikan oleh Pak JK ini baik. Ya. Saya paham baik juga. sampai mengatakan termul. Apa sih termul? Ternak apa? Bukan, termul itu artinya termuliakan. Termul itu pemirsa termuliakan. Maka kita nggak ada masalah. Termul artinya apa? JK mengatakan termul itu apa? Ternak apa itu? Kalau dari Bang Andi Aswan artikannya termuliakan ya mungkin. Kalau umum melihat ya ini saya belum ini tapi rata-rata kita melihat itu Ternak Mulyono. Saya nggak tahu. Apa ternak siapa? Ternak Mulyono. Pertanyaannya Mulyono itu siapa? Ya udah kan makanya lucu kan? Makanya nggak usah marah. Termul itu adalah termuliakan. Buat pemirsa tahu untuk itu makanya kita tuh tidak akan marah untuk itu. Ya bagus loh. Kalau sampai disebutkan sampai JK bilang ternak. Iya karena ada yang disinggung kan. Maksud saya begini, Pak JK mengatakan hal yang baik menurut saya. Sudah kalau memang asli tunjukkan saja karena bangsa ini terlalu capek. Antara JK dan Pak Jokowi kan sebetulnya dua sahabat yang sama-sama tokoh bangsa. Jadi harusnya saran Pak JK itu juga dijawab oleh Pak Jokowi juga sebenarnya dengan baik-baik saja. Tapi kenapa JK sampai bilang kan gue yang bawa lu ke Jakarta gitu loh? Nggak wajar saja. Kalau ada sebuah hal baik dan sukses kan pasti semua orang ingin juga ingin juga dibilang berpartisipasi. Kan bisa aja mereka komunikasi. Berarti hubungannya sudah retak dong? Nggak, kalau retak sih nggak, komunikasi jarang mungkin iya. Gitu ya. Jadi maksud saya hal ini harusnya lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ini seperti didiamkan saja, jadi dianggap bukan sebagai sebuah isu yang penting. Tapi kalau buat media, isu ini menaikkan rating luar biasa. Bang Hotman, kalau saya bahas isu tentang ijazah Jokowi di YouTube saya, Henry Satrio Official itu, sebagai pengawal politik ternama itu memang penontonnya banyak. Jadi memang isu ini menyedot perhatian cuma gara-gara pengen dengerin ini asli atau tidak gitu. Menurut Anda asli atau enggak sih? Kalau saya ikutin UGM, kata UGM kan asli ya sudah asli lah. Gitu. Tapi apa, ya kan kita pernah bahas, kalau secara manusiawi, kalau ada orang, ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini asli gitu betul, kan? Tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang justru yang menuduh itu yang harus membuktikan keasliannya. Nggak gitu. Tuh nggak gitu katanya. Karena dia presiden ketujuh. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa aja. Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, ya silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, Dia presiden ketujuh yang anaknya menurut jadi wapres. Anda kenapa dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya terus-terusan ada. Kenapa menghindar? Jadi apa karena palsu atau apa? Nah, Pak Jokowi tidak menghindar. Kalau dikatakan apakah diinfokan kepada publik, jelas itu. Waktu dia mencalonkan sebagai wali kota 2005 di KPUD Solo, 2010 lagi di KPUD Solo, 2012 di Pilgub DKI, kemudian 2014 itu di KPU RI, 2019 KPU RI. Semua itu dipertunjukkan untuk masalah kita bicara ijazah. Nggak pernah ditunjukkan ke publik. Kita tidak bicara ijazah yang katakan asli harus ditunjukkan. Tapi kan secara ijazah yang dilegalisir oleh UGM itu sudah mewujudkan itu. Karena itu yang diminta oleh KPU bukan menunjukkan ijazah asli. Tapi adalah ijazah yang sudah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan untuk itu. Ya. Jadi intinya itu sudah dijelaskan. Kalau ditanyakan sekarang tunjukkan ijazahnya. Ijazah beliau itu ada di Polda Metro Jaya. Ya, disita sebagai apa nantinya? Sebagai barang bukti. Kan baru-baru ini disita. Sudah 2 tahun lalu. Ini sudah lama ini. Kayak ahli hukum dulu. Itu tadi yang 11 tahun dulu Bang. 11 tahun dulu gimana hitungannya? Kan katanya Rismon itu videonya itu AI. Dia nggak pernah ngomong JK yang membiayai 5 miliar. Bagaimana pembuktiannya itu nanti secara pidana? Ya,
Sebenarnya gampang Bang Hotman dalam pidana walaupun AI sekalipun gitu kan. Karena AI itu kan ada yang menggerakkan Bang Hotman. Jadi siapa yang mengendalikan, siapa yang memerintahkan kendali pembuatan konten itu, siapa yang mengoperasikannya, siapa yang mengedit konten, siapa yang mengunggah. Kan clear Bang gitu. Kalaupun dalam hukum pidana dikaitkan nanti kan penyertaan yang akhirnya ditandai dengan kalau saya bilang tuh FABA, fisiknya, alatnya, bahan atau bendanya, dan akibatnya. Jadi kalau benar Rismond yang ngomong, dia tidak akan bisa menghindar. Nggak bisa dong, makanya perlu audit terhadap itu kan ditelisik oleh kepolisian melalui penyidik. Nah, ini email siapa, akun siapa, di titik mana akan terdetek kok, gitu loh. Gampang bagi aparat untuk membuktikan itu Bang, gitu loh. Ini yang menurut saya ya siapapun, tapi hari ini yang menurut saya Bang Hotman, ini ada pergeseran, ada seolah-olah ini adalah kalau tadi dibilang kalau hukum itu kan bicara tentang perbuatan dan keadaan. Kita melihat seolah-olah hari ini itu ada narasi opini publik yang dimobilisasi. Oleh? Ya nggak tahu sama pihak-pihak yang memang merasa ada diuntungkan atas mobilisasi. Yang apa yang dimobilisasi? Ya industri terhadap narasi ini kan nggak selesai-selesai. Jadi maksudnya apa nih maksudnya? Ya siapa dalangnya? Kalau di ilmu komunikasi planting isu namanya Bang. Planting isu. Jadi ini seperti bercocok tanam isu supaya si isu ini dari kecil makin besar. Media atau siapa? Ya opini publik ini nggak bisa dibilang kebetulan. Kalau kebetulan ini kok seperti terstruktur banget. Gitu lawan politik Jokowi atau media atau siapa menurut Anda? Siapapun lingkaran yang ada di sini yang menikmati dan untung untuk itu Bang Hotman. Siapa yang diuntungkan Metro atas TV keadaan? Ya? Karena udah berkali-kali tentang Jokowi dibahas di sini. Bisa jadi, Pak. Siapapun itu kan gitu loh. Karena ya kan ada aliran mata air untuk ini. Coba lihat. Jadi coba aja ikutin aja aliran uangnya. Kalaupun memang ada pihak tertentu, orang tertentu, Bang. Jadi kan satu pertanyaan. Anda sebagai ahli hukum pidana merasa aneh nggak? Gimana sebaiknya tanggapan Jokowi atas tantangan dari JK yang mengatakan ya tunjukkan aja ijazahmu kalau asli. Coba singkat, kita mau Iya harus kalau memang ada Pak JK, karena Pak JK itu kan orang yang memang taktis, solutif, dia pasti akan memikirkan pikiran-pikiran jernih, karena filter jernih dari Pak JK pasti solutif. Nah, jadi, kalau itu menurut kamu itu valid? Kalau itu sahabatnya Pak Jokowi pernah partner dalam itu ya seharusnya Pak Jokowi tunjukkan. Oke. JK mengatakan tunjukin aja ijazahmu Jokowi kalau benar itu asli. Itu dari JK. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Sudah menjelang jam 10 malam. Tapi tetap Hotman fokus dengan kopi luwak Hotam Premium lah yang membuat ya benar-benar segar terus-menerus. Dan lihat aku ini. Nampak muda kan? Gara-gara kopi luwak hitam premium. Jadi kalau Anda mau kerja keras, ikutin gaya Hotman agar selalu minum kopi luwak, agar tetap kerja keras, agar tujuan Anda mempunyai mobil Lamborghini segera tercapai. Inilah yang membuat saya mempunyai banyak mobil mewah. Pengacara JK. Jadi sekarang sudah sejauh mana persiapan perkembangan kasus laporan JK terlapor Rismond ya? Rismond dan dua pemilik YouTube. Sudah dilaporkan? Iya. Dan Anda yakin kasusnya akan berhasil? Kalau keyakinan kami dengan bukti yang kami serahkan, kami yakin kepolisian punya kemampuan dan keahlian untuk memproses dan mengungkap siapa. Tapi kan Anda tahu sekarang Rismond itu backingnya siapa? Anda tahu nggak? Dilarat itu polisi, backing siapa? Aparat nggak ada backing lah itu. Aparat penegak hukum tidak mungkin terpengaruh ya. Kata siapa? Ya, saya yakin. Nah? Saya yakin. Yakin? Iya. Oke. Memang kau nggak hidup di Indonesia? Polisi akhir-akhir ini punya kualitas dan ini ya setelah ada tim reformasi Polri. Ya, setuju. Mereka bekerja. Tapi berbeda Bang Hotman. Tapi karena buktinya kasus-kasus sebelumnya aman semua. Iya makanya. Sylvester aman sampai sekarang. Makanya begini Bang Hotman. Laporan kita ini sekaligus ingin menguji
apakah ini bisa diproses? Apakah akan terjadi Silvester kedua, ketiga, keempat, kelima gitu? Disitulah diuji nanti. Bang Hotman, gitu ya? saya selak kejanggalannya, ya niat baiknya boleh saja, tapi pada akhirnya kan lihat dalam prakteknya, Bang Hotman. Ya. Kasus ini kalau kita lihat, begitu Bang Rismon berbalik dicabut jadi RJ, situasi kan jadi berbeda. Jadi serangan balik. Meletakkan statusnya Bang Rismon dalam posisi yang tidak lagi dalam posisinya Pak Roy Suryo. Menguntungkan siapa? Ya menguntungkan posisinya Pak Jokowi tentunya. Jadi artinya hari ini akan tetap dibela gitu. Apapun yang terjadi. Akan tetap di dalam posisi yang lebih aman karena polisi maupun jaksa membutuhkan keterangannya Bang Rismon. Benar, ini baru namanya pengacara. Anda pengacara tapi juga saya mesti jelaskan begini. Ini pihak ini Jokowi kan opini publik, opini asumsinya dari Bang Hasmi ya. Kalau dikatakan apakah ini menguntungkan Pak Jokowi ya? Iya dong. Pak Jokowi ini dengan kenegarawanannya dia, dengan dia yang tidak pendendam ya, dan dia welas asih, ada di KUHP baru ada restoratif justice. Ya. Ini permintaan dari tersangka yang sekarang sudah bebas jadi tersangka, saudara RHS, Rismon Hassani Sianipar itu, melalui pengacaranya meminta kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya ingin mengajukan restoratif justice. Tapi kan dengan berbalik arahnya si Rismon itu sangat menguntungkan Jokowi. Jadi saya jelaskan begini, ya kita harus melihatnya secara jernih, bukan menguntungkan artinya itu bahwasanya dengan masuknya Rismon dikatakan bahwa itu penyusup dan sebagainya, tidak. Tapi dikatakan begini, kalau Rismon mengatakan nggak ada yang bilang penyusup ya Bang. Bukan, ini kan saya menganalogikan. Karena pengertian menguntungkan itu kita harus menjelaskan ke publik. Ya kan untuk itu loh. Kalau menguntungkan, kalau nanti di persidangan beliau ini, Rismon ini menjadi saksi yang karena dia tahu dapur-dapurnya mereka semua, ya, yang kalau dikatakan kalau masih tersangka dia adalah saksi mahkota, ya karena sudah tidak tersangka jadi saksi yang mungkin itu akan membantu, ya, membongkar semua konspirasi-konspirasi yang menuduh ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu itu memang akan menjadi suatu bumerang nantinya buat mereka. Makanya sekarang mereka ini, ya mohon maaf kalau saya quote-unquote ketakutan untuk itu. Karena dapur-dapurnya Rismon pasti tahu untuk itu. Yang dan sekarang, kenapa Rismon mengajukan restoratif justice? Karena dia tidak punya kepentingan secara politik. Dia hanya mengatakan saya ini adalah ilmuwan. Ya, saya hanya menyelidiki ijazah itu. Apakah itu asli atau tidak. Dan saya mengakui bahwa dia, menurut Rismon, saya telah membuat kesalahan yang sangat besar dalam hidup saya dalam meneliti ijazah Pak Jokowi. Karena waktu itu juga saya challenge kepada Rismon mengenai penelitian dia tentang yang namanya ijazahnya itu ada lintasan dan sebagainya. Dia bukan ketakutan gara-gara ijazahnya dia juga dituduh palsu. Itu menarik. Ya, jadi apa pertanyaannya Pak? Dia bukannya ketakutan. Siapa dia itu? Rismon, karena ijazahnya dituduh palsu. Karena takut jadi tersangka begitu. Iya, saya kan cerita-ceritanya kan kita pernah bahas juga di sini. Iya benar, sampai ada surat kematian ya. Nah, makanya saya jelaskan. Saya jelaskan juga begini. Kalau bicara itu sayalah yang berdebat sangat keras dan saya yang membongkar bahwa saya katakan ijazah itu adalah palsu. Ijazah siapa? 8 bulan yang lalu di satu. Dan Anda yakin itu benar? Sekarang berubah lagi atau gimana? Kenapa? Ijazah Rismon. Apa yang kita katakan dan apa yang kita teliti itulah kenyataannya. Ya itu apa? Ya, bahwa ijazah beliau tidak ada. Ijazah dia tidak ada? Ijazah tidak ada. Oleh karenanya sangat resikonya apa? Tunggu dulu, maka saya mesti dan dipotong dulu, saya mesti menjelaskan. Saya mesti menjelaskan ya. Karena begini, yang dilaporkan pada kita itu memang ijazah Rismon ya, yang di Yamaguchi ya dan dikatakan S2 S3. Oke. Bukan yang Gajah Mada, itu clear untuk itu. Saya menggelitik yang dikatakan ada surat kematian. Itu tidak kami laporkan mengenai surat kematian. Ini harus diperjelas. Karena ini sangat bias. Ya, dan ini dibuat itu yang saya bilang tadi, Bang Andi itu mengambil pilah-pilah yang menguntungkan, yang bisa dilaporkan. Saya tidak bilang menguntungkan, saya bicara dengan kenyataan yang ada. Bung Hasmi, tidak ada dalam kami membuat laporan, itu mencantumkan namanya surat kematian. Ya, kalau ada dikatakan itulah pihak penyidik yang nanti akan menyelidiki seperti itu. Pertanyaannya, Bapak, seorang ilmuwan
mengaku ilmuwan, berapi-api mengatakan palsu. Tahu-tahu dia sendiri melaporkan ijazahnya palsu di Jepang. Menurut Anda ilmuwan atau enggak? Ya itulah keanehan sebetulnya. Enggak, dulu kan Bang Andi Aswan kan nggak setuju sama Rismon waktu berseberangan. Begitu Rismon tarik, setuju sama Rismon. Jadi Anda mengatakan begitu Rismon berbalik, dia jadi... Nih, kalau misalnya harus diperhatikan, biar nggak bias, apalagi dengan pemirsa, setujunya apa? Kalau kita berbicara yang dilaporkan, tetap jalan nih, nggak ada masalah. Gini. Gimana? Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Bila pada saat jadi presiden case ini muncul, ini bisa jadi publik wajar ingin mengetahui si presiden ini asli atau tidak. Dia sudah selesai jadi presiden, sudah jadi rakyat biasa, kemudian dipermasalahkan ijazah, dipertanyakan ijazahnya. Si UGM bilang, iya Pak Jokowi bukan gitu. Jokowi bilang, UGM bilang Pak Jokowi kuliah. Pak Jokowi kuliah. Belum selesai. Terus kemudian dijelaskanlah, katanya asli juga. Nah, buat saya selesai itu. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi bilang, yang menuduh harus membuktikan. Kalau itu Aziz Solahu, kalau itu Asmi Saputra, kalau itu Henry Satrio, kalau itu Andi Aswan, benar. Tapi kan dia presiden. Dia tunjukin aja. Dia ajarin ke rakyatnya. Jangan nuduh sembarangan, bos. Gua asli. Nih, itu kan maksud Pak JK. Jadi kalau memang asli, tunjukkan saja. Tapi kan kalau dengan... Bentar dong. Nggak apa-apa. Tapi bila kemudian selesai kasusnya, apakah kita akan membicarakan seorang Jokowi? Kecuali IKN yang mangkrak, mungkin belum mangkrak ya, belum mangkrak ya. Kata siapa mangkrak? Ya makanya kan gue bilang belum mangkrak. Iya, selalu bilang mangkrak sama gue bilang belum mangkrak kan, tadi bilang belum mangkrak ya. Terlalu kita cepat selalu berdebat itu, dia selalu di Jadi menurut Anda, ada apa kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Menurut Anda dulu deh. Ya dijaga namanya Bang di tatanan popularitas panggung politik Indonesia. Oh gitu. Kalau tanpa ada isu ijazah Jokowi, maka Pak Jokowi akan sama dengan presiden-presiden lainnya. Ya sudah selesai. Masanya sekarang... Artinya agar namanya tetap mengudara, begitu? Namanya tidak akan sekinclong hari ini yang terus-menerus dibicarakan. Oke. Nah, tapi saya mesti tambahan ini. Kita istirahat dulu habis ini. Istirahat. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Suhu politikus Indonesia JK ikut di pusaran ijazah Jokowi. Pengacara Jokowi, apa pesan-pesan Anda yang mau utarakan di segmen terakhir ini? Silakan. Iya, sebenarnya simpel. Buat Bang Rismon, nanti ketika dipanggil di Bareskrim dan tinggal beliau diberikan keterangan saja, karena di sana ada video yang kami berikan sebagai bukti juga pertemuan dengan Bang Andi Aswan bahwa ada pendana. Langsung strike aja siapa pendana itu supaya clear dan close, tidak menarik. Kan itu kepentingan Pak JK ingin menunjukkan bahwa... Jadi Anda tidak yakin itu bukan AI? Saya belum yakin. Karena di sana ada suara, ada peristiwa dan ada fakta di sana yang harus nanti diungkap oleh... Terus apa lagi gerakan yang akan dibikin oleh Jokowi, oleh JK? Apa langkah berikutnya? Ya sebagai pelapor beliau akan menunggu untuk nggak ada misalnya suara lain lagi dalam waktu dekat? Nggak ada? Nggak, karena kan sudah melapor ke Bareskrim, ya mengikuti proses hukum yang sudah di ini. Jadi udah tenang, posisinya udah tenang dia sekarang? Ya sebenarnya Pak JK sudah calling down sebenarnya. Sampai menunjuk pengacara begitu? Ya. Oh, oke. Pengacara tim relawan Jokowi, ketua relawan Jokowi, Daihar. Gimana? Ya, kalau kita melihat pelajaran di sini adalah dengan menggunakan AI itu bisa menjadi senjata. Ya. Pengadu domba untuk baik bukan hanya masyarakat biasa tapi tokoh-tokoh nasional pun. Saya pun sering nggak kehitung. Nah, apalagi Bang Hotman kan nggak kehitung untuk itu. Nggak kehitung saya mah. Dan saya setuju dengan Bang Abdul Haji tadi mengatakan memang pasti ya
kalau dipanggil oleh Barreskrim untuk mengklarifikasi terhadap terhadap video itu, apakah ini AI, ya kan? Dan kemudian juga memberikan informasi ya yang dibutuhkan, yang diminta oleh itu pasti akan diberikan untuk itu. Ya. Itu karena itu ada kewajiban ya sebagai warga negara. Yang dalam hal ini kita mesti bijak-bijak juga, biar bagaimanapun bahwasanya dengan era medsos ini, jarimu itu adalah harimaumu. Ya. Ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan betul, apalagi kalau kita katakan saya YouTuber atau podcaster, ya kita harus menjaga tatanan yang namanya persatuan dan kesatuan Indonesia itu. Jangan diadu domba ini. Dan saya yakin bahwasannya ya, hal ini yang terjadi, ada pihak ketiga yang bermain di air keruh. Menurut Anda siapa? Ya? Nggak tahu. Saya tidak tahu siapa itunya, tapi itu ibaratnya di Jadi dalam suatu Anda ruangan. Jadi mengatakan Rismon Sianipart bukan orang yang mengatakan JK mendanai. Tidak benar? Tidak benar, karena di dalam di YouTube saya, di kanal catatan Andi Aswan, tidak menyebutkan sama sekali nama. Oke, Anda tadi mengatakan jarimu adalah harimaumu. Rasman Nasution divonis 1,5 tahun gara-gara jarinya gatal caci maki Hotman Paris. Masih nunggu putusan kasasi. Anda gimana? Saya kalau kasus ini, saya mendukung Pak Jokowi menyelesaikan ini di pengadilan. Ya. Sampai ujung, kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Kasus yang mana ini? Ya ijazah ini. Tapi saya menghimbau, sudahlah kita nggak usah ngomongin ijazah ini lagi. Kita ngomongin hal-hal lain yang lebih produktif lah untuk Indonesia. Gitu kira-kira. Kalau enggak ngapain lu dipanggil ke sini? Nah itu nih. Karena kan saya bukan Andi Aswan. Pertanyaannya. Ya, siap. Sekiranya pun, sekiranya Rismon AI. Ya, bukan AI sekiranya pun. Apakah Anda yakin bahwa Rismon akan aman? Dia kan sudah berjasa, gitu loh. Saya rasa Rismon nggak akan aman kalau memang melakukan tindakan yang tidak semestinya atau tindakan yang melawan hukum. Karena saya yakin polisi profesional. Abang tahu nggak? AI itu di Indonesia ada 2 jenis. Apa itu? AI yang asli teknologi sama AI asli pantura. Tahu nggak AI asli pantura? Nggak tahu gua. AI. Oke. Gitu Bang. Jadi ini selesaiin aja. Selesaikan di pengadilan ya. Kemudian sudahlah kita nggak usah ngomongin ijazah Pak Jokowi lagi. Biarkan saja dia. Oke, ahli hukum kita. Ya, saya sih ngelihat Bang Rismon ya lagi-lagi tetap karena memang Bang Rismon juga dibawa gitu kan. Karena beliau sudah menggunakan pintu keluar darurat dan diamankan dalam posisi yang aman. Pasti Bang Rismon akan aman selamanya. Aman selamanya, apalagi menunggu pengadilan. Ya. Jadi akan dijaga di pagar Bang Rismon. Ya, apalagi kalau ijazah Jokowi disidangkan, Rismon itu harus benar-benar dalam posisi aman agar nanti memberikan kesaksian yang aman juga, begitu? Bang, contohnya nunggu P21 aja nunggu Bang Rismon itu RJ. Ya. Itu adalah sinyal. Ditarik karena posisi keterangannya Bang Rismon itu pasti menguntungkan nanti untuk pembuktian. Ya. Dan modal itu tadi, bahan itulah yang nanti akan menjadi dihadap-hadapkan lah sama Roy Suryo CS, Bang Roy CS untuk berbeda. Ya. Jadi ya jaksa asik nanti dalam sidangnya. Ya. Bagaimana mungkin 700 atau ratusan bukti pada yang sudah diklip oleh Polda Metro Jaya sampai sekarang tidak klik. Ya. Hanya dengan keterangan Bang Rismon itu menjadi klik. Begitu kan Bang Andi. Jadi Bang Andi itu cukup cerdas, piawai dia untuk mengemas. Kenapa cerdas? Ya, dia bisa bikin bargaining power, ya kan? Keunggulan taktis dia itu ada di situ tuh. Maka dipertahankan oleh Pak Jokowi beliau itu. Ya, gitu itu loh. Bargaining power apa? Ya bargaining power dong Bang Hotman. Untuk memberikan keterangan untuk menguatkan itu. Karena 700 bukti yang sudah ditempuh tadi itu tidak ada kesatuan yang sama. Jadi menurut Anda Rismon adalah bukti yang sangat perfect untuk Jokowi? Iya, karena untuk membantah. Karena selama ini kan keterangannya Bang Rismon yang menjadi salah satu jadi ilmuwan. semua gugur bukti lain, tuduhan-tuduhan hanya karena Bang Rismon. ocehan Bang Rismon. Maka Bang Rismon diselamatkan dulu RJ-nya, dikeluarkan dia dulu dari tersangka bukan karena KUHP baru, tapi fungsi strategisnya. Gitu loh. Fungsi strategisnya Bang Rismon. Jadi pengacara Jokowi, lihat nih, Rismon ini akan perlu dilindungi sampai kasus pengadilan selesai. Betul. Anda akan sia-sia lapor polisi. JK akan sia-sia, dia akan aman. Gini, Bang Hotman, kan bukan saja Rismon, ya, tapi kan ada pihak lain juga. Ya. Dan kami
harus memberikan beban ini kepada kepolisian untuk mencari tahu siapa intelektual dadernya, siapa yang mengorkestrasi ini, siapa yang punya ide ini. Kan itu. Walaupun nanti dibilang bahwa ya tadi ini masih opini ya, bahwa Rismond sudah bergabung dengan Pak Jokowi begini, tapi kan saya yakin sungguh bahwa kepolisian pasti bisa mengungkap dengan kemampuan dan kecanggihan yang mereka miliki, mereka bisa mengungkap siapa aktor, siapa dalang yang ingin membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak JK. Ya, setuju. Gitu. Cuma beda doang, satu JK, satu JKW. Iya. Aman itu udah. Gimana? Nah, menurut saya ini udah selesai nih pengadilan. Nggak, Ijazahnya selesaikan di pengadilan, kemudian ya kalau bisa cepet-cepet lah. Jadi gini ya, saya mungkin terakhir lah ya. Terakhir. Saya untuk menjawab dari Bung Asmi tadi. Itu Rismond itu bukan adalah sesuatu yang sangat krusial sekali untuk itu. Bang Hotman katakan ada 700 ya, apalagi yang namanya institusi UGM yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau institusi UGM yang mengeluarkan ditanya oleh hakim, apakah ijazah ini adalah asli yang dikeluarkan? Selesai. Case close. Case close. Case close untuk itu. Memang Jokowi di atas angin. Tapi nanti penonton rakyat Indonesia akan melihat bagaimana Rismond Sianipar bersaksi di persidangan pada saat kasusnya dibawa ke kepolisian. Itu akan menjadi pesta besar bagi media berikutnya dan Hotman akan diundang lagi. Demikianlah lagi dari akhir diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Silakan Pak. Ini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.